Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Ngurawan, dari Samarawijaya sampai Jayakatwang. Sebelum turun tahta tahun 1042, Airlangga dihadapkan pada masalah persaingan antara kedua putranya. Untuk menghindari perang saudara antara kedua putranya, pada 20 November sampai 24 November tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua untuk kedua putranya. Pendeta Empu Barada ditugasi menetapkan perbatasan bagian barat dan timur. Wilayah kerajaan Kahuripan bagian barat menjadi wilayah kerajaan Panjalu, berpusat di ibu kota yang baru didirikan, yaitu Daha. Diberikan kepada Sri Samarawijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Daha atau Kerajaan Kediri. Sedangkan wilayah kerajaan Kahuripan bagian timur menjadi wilayah kerajaan Jenggala, berpusat di ibu kota lama, yaitu Kahuripan. Diberikan kepada Mapanji Garasakan. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kerajaan Janggala atau Kerajaan Kahuripan. Pada video sebelumnya kami sudah membahas silsilah raja-raja Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Jenggala, dari Airlangga sampai Samarotsaha. Link videonya kami taruh di deskripsi. Silahkan klik link videonya untuk menontonnya. Pada video ini kami akan membahas raja-raja dari Kerajaan Panjalu dan kemudian dilanjutkan raja-raja Kerajaan Ngurawan. Sri Samarawijaya adalah Raja Kerajaan Panjalu pertama. Sri Samarawijaya memerintah Kerajaan Panjalu sejak tahun 1042 sampai tahun 1051 Masehi. Ia naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utungga Dewa. Pada masa pemerintahan Airlangga dan raja-raja sebelumnya, jabatan tertinggi sesudah Maharaja adalah Rakyan Mahamantri. Jabatan ini identik dengan gelar putra mahkota, sehingga pada umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja. Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan Airlangga sejak 1021 sampai 1035, yang menjabat sebagai Rakyan Mahamantri adalah Sangkrama Wijaya Tunggadewi. Sedangkan pada prasasti Pucangan tahun 1041 muncul nama baru, yaitu Samarawijaya sebagai Rakyan Mahamantri. Begitu pula dalam prasasti Pandan tahun 1042 yang juga menyebutkan Rakyan Mahamantri Ihino Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utungga Dewa. Sangkrama Wijaya Tunggadewi identik dengan putri sulung Airlangga dalam serat Calon Arang, yang mengundurkan diri dari tahta dan menjadi pertapa bernama Dewi Kili Suci. Dalam kisah tersebut, Dewi Kili Suci diberitakan memiliki dua orang adik laki-laki. Dengan demikian, Samarawijaya diduga merupakan adik kandung dari Sangkrama Wijaya Tunggadewi. Dengan ibu sama-sama permaisuri Airlangga, putri dari Raja Dharmawangsa Teguh. Adanya unsur Teguh dalam gelar Samarawijaya menunjukkan kalau ia adalah putra Airlangga yang dilahirkan dari putri Dharmawangsa Teguh.
Sedangkan Mapanjika Rasakan adalah putra dari istri kedua. Dugaan bahwa Airlangga memiliki dua orang istri didasarkan pada penemuan dua patung wanita pada Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan yang diyakini sebagai situs pemakaman Airlangga. Pemerintahan Samarawijaya di Kadiri dikenal sebagai masa kegelapan karena ia tidak meninggalkan bukti prasasti. Ia naik tahta dipastikan tahun 1042 karena pada tahun itu Airlangga turun tahta menjadi pendeta berdasarkan berita dari prasasti Pamotan dan prasasti Gandakuti. Akhir pemerintahan Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti. Prasasti yang menyebutkan nama Raja Kediri selanjutnya adalah Prasasti Mataji. Adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di desa Bangle, Lengkong, Nganjuk, Jawa Timur. Prasasti ini berangkat tahun 973 Saka atau 1051 Masehi. Dikeluarkan oleh Raja Sri Jitendrakara bergelar Sri Jitendrakara Paladewa Wuriyawirya Parakrama Bhakta. Raja Kerajaan Panjalu yang kedua adalah Sri Jitendrakara. Namanya tertulis di dalam prasasti Mataji yang memberikan informasi tentang nama raja dengan gelar Abhiseka ialah Sri Maharaja Jitendrakara Paladewa Wuriyawirya Parakrama Bhakta yang menjadi Raja Panjalu pada sekitar tahun 973 Saka atau 1051 Masehi sampai tahun 1034 Saka atau 1112 Masehi. Jarak terbitnya prasasti Mataji yaitu tahun 1051 Masehi dengan penobatan Sri Samarawijaya pada tahun 1042 Masehi hanya berjarak 9 tahun. Waktu yang cukup dekat, maka patut diduga bahwa Sri Samarawijaya menjadi Raja Kerajaan Panjalu paling lama sekitar 9 tahun. Dalam prasasti Mataji memuat nama raja yang ditulis Sri Maharaja Jitendrakara Paladewa Wuriyawirya Parakrama Bhakta dan kalimat Hajian Panjalu. Pada prasasti Garaman yang dikeluarkan oleh Kerajaan Jenggala juga menyebut Haji Panjalu yang memiliki arti sama dengan Hajian Panjalu, yaitu raja yang mulia atau bangsawan. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Jitendrakara turun tahta. Berdasarkan prasasti Karangayam tahun 1112 Masehi, Raja Kerajaan Panjalu selanjutnya adalah Sri Bhameswara. Raja Kerajaan Panjalu yang ketiga adalah Sri Bhameswara yang memerintah sekitar tahun 1112 sampai 1135 Masehi. Nama gelar abhisekanya ialah Sri Maharaja Rakesirikan Sri Bhameswara Sakala Buwana Tustikarana Sarwani Wariwirya Parakrama Digjaya Utungga Dewa. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Bhameswara naik tahta Kerajaan Panjalu. Pada masa pemerintahan Maharaja Sri Bhameswara sendiri sedikitnya meninggalkan 10 prasasti penting tentang perkembangan Jawa di bagian timur. Prasasti itu diantaranya sebagai berikut. Prasasti Karangayam.
Prasasti Pandelegan 1, Prasasti Panumbangan, Prasasti Geneng 1, Prasasti Candi Tuban, Prasasti Tangkilan, Prasasti Besole, Prasasti Pagiliran, Prasasti Karangrejo, Prasasti Bameswara. Tidak diketahui pula dengan pasti kapan Sri Bameswara turun tahta. Raja selanjutnya yang memerintah Panjalu berdasarkan prasasti Ngantang tahun 1135 Masehi adalah Sri Maharaja Jayabaya. Raja yang akan membawa kerajaan Panjalu memasuki zaman keemasannya. Raja kerajaan Panjalu yang keempat adalah Jayabaya yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Jayabaya naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara, Madhusudana, Awatara Nindita, Suhtri Singa, Parakrama, Utungga Dewa. Pemerintahan Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan kerajaan Panjalu. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang tahun 1135 Masehi, prasasti Talan tahun 1136 Masehi, dan prasasti Jepun tahun 1144 Masehi. Serta Kakawin Baratayuda tahun 1157 Masehi. Pada prasasti Hantang atau juga disebut prasasti Ngantang yang diterbitkan tahun 1135 terdapat kalimat semboyan Panjalu Jayati yang artinya adalah Kadiri menang atau Panjalu menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang tetap setia pada Kediri selama masa perang melawan Jenggala. Pada prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Pandolo tahun 1157. Dalam prasasti Talan tahun 1136, Raja Jayabaya menganugerahkan desa Talan sebagai sima karena telah menyimpan prasasti Ripta atau lontar dari masa leluhurnya Wangsa Isyana, yaitu Airlangga. Lontar tersebut disalin ke prasasti Batu dan diberi tambahan anugerah lain karena warga Talan telah berbakti kepada Paduka Ampungku yang memiliki cap kerajaan Lancana Garuda Muka. Paduka Ampungku ialah gelar Prabu Airlangga setelah turun tahta menjadi pertapa atau resi. Prabu Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah nenek moyangnya. Tidak diketahui dengan pasti kapan Prabu Jayabaya turun tahtanya. Raja selanjutnya yang memerintah Kadiri berdasarkan prasasti Pandeglang II tertanggal 23 September 1159 adalah Sri Sarweswara. Menurut prasasti Jaring, Sri Sarweswara merebut kekuasaan dari Raja Jayabaya. Raja kerajaan Panjalu yang kelima adalah Sri Sarweswara. Adalah Raja Panjalu yang memerintah sekitar tahun 1159 sampai
1169 Masehi. Nama gelar abhisekanya ialah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara Ganardana Watara Wijaya Agraja Sama Singadani Wariya Wirya Parakrama Dikjaya Utungga Dewa. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Sarweswara naik tahta. Menurut prastasi Jaring tahun 1181 Masehi, Sri Sarweswara merebut tahta kerajaan Kediri dari Jayabaya. Peninggalan sejarah Sarweswara adalah Prasasti Pandeglang II, tanggal 23 September 1159. Sedangkan yang paling muda adalah Prasasti Kayunan, tanggal 23 Februari 1161. Dari prasasti-prasasti tersebut diketahui nama pejabat Rakyat Mahamantri saat itu ialah Mahamantri Halu Panji Ragadaha dan Mahamantri Sirikan Panji Isnanindra. Tidak diketahui pula kapan Sri Sarweswara turun tahta. Raja selanjutnya yang memerintah Panjalu berdasarkan prasasti Meleri tahun 1169 adalah Sri Aryaswara. Raja kerajaan Panjalu yang keenam adalah Sri Aryaswara yang memerintah sekitar tahun 1169 sampai 1181. Dengan nama gelar abhiseka ialah Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madhusudana Watara Arijamuka. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Aryaswara naik tahta. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti angin tanggal 23 Maret 1171. Lambang kerajaan Panjalu saat itu adalah Ganesha. Dan prasasti Meleri tanggal 3 September 1169 Masehi. Menurut prasasti Jaring tahun 1181 Masehi, Sri Aryaswara merebut kembali tahta Panjalu dari Sri Sarweswara yang merebut kekuasaannya dari Jayabaya. Tidak diketahui pula kapan pemerintahannya berakhir. Raja Panjalu selanjutnya berdasarkan prasasti Jaring tahun 1181 adalah Sri Gandra. Raja kerajaan Panjalu yang ketujuh adalah Sri Gandra yang memerintah sekitar tahun 1181 sampai 1182. Nama gelar abhisekanya ialah Sri Maharaja Koncaryadipa Handabuwana Pandalaka Parakrama Anindita Dikjaya Utungga Dewa Sri Gandra. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Gandra naik tahta. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Jaring tanggal 19 November 1181 Masehi. Isinya berupa pengabulan permohonan penduduk desa Jaring oleh Sri Gandra melalui Senopati Sarwajala tentang anugerah Raja Sri Aryaswara sebelumnya yang belum terwujud. Dalam prasasti tersebut diketahui adanya nama-nama hewan untuk pertama kalinya dipakai sebagai nama depan para pejabat Panjalu. Misalnya menjangan puguh, lembu agra, dan macan kuning. Tidak diketahui pula kapan pemerintahan Sri Gandra berakhir. Raja Panjalu selanjutnya berdasarkan prasasti Semanding tahun 1182 adalah Kamesiwara.
Raja kerajaan Panjalu yang ke-8 adalah Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1182 sampai 1194. Nama gelar abhisekanya ialah Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwari Yawirya Parakrama Dikjayo Tunggadewa. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Kameswara naik tahta. Peninggalan sejarahnya antara lain Prasasti Semanding tanggal 17 Juni 1182 dan Prasasti Ceker tanggal 11 September 1185 Masehi. Sejak berdirinya tahun 1042, Kerajaan Panjalu dan Jenggala selalu terlibat perang saudara. Pada tahun 1135, Jayabaya, Raja Kerajaan Panjalu, berhasil menaklukkan Jenggala. Berdasarkan prasasti Ngantang, ditambah lagi dengan perkawinan Sri Kameswara dengan Sri Kirana, Putri Jenggala, membuat persatuan kedua kerajaan lebih erat lagi. Tidak diketahui kapan pemerintahan Sri Kameswara berakhir. Raja Panjalu selanjutnya berdasarkan prasasti Kamulan tahun 1194 adalah Kertajaya. Raja Kerajaan Panjalu yang ke-8 adalah Kertajaya yang memerintah sekitar tahun 1194 sampai 1222. Sri Maharaja Srenga atau Kertajaya dalam kitab Pararaton disebut juga dengan nama Dandang Gendis. Meninggal tahun 1222. Di akhir pemerintahannya, ia menyatakan ingin disembah sebagai dewa. Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa dari Tumapel yang menandai berakhirnya masa kerajaan Panjalu. Kertajaya naik tahta dengan gelar abhiseka Paduka Sri Maharaja Sri Sarwaswara Triwikramatara Anindita Srenga Lancana Dikjaya Utunggadewa. Nama Kertajaya terdapat di prasasti yang disebut dalam kitab Nagara Kertagama karya pujangga masa Majapahit bernama Empu Prapanca yang dibuat ratusan tahun setelah zaman Kediri. Bukti kesejarahan keberadaan Raja Kertajaya antara lain ditemukan dalam prasasti Sapu Angin tahun 1190, Prasasti Galunggung tahun 1194, Prasasti Kamulyan tahun 1194, Prasasti Palah tahun 1197, Prasasti Biri tahun 1202, Prasasti Tulis Krio tahun 1202, Prasasti Sumber Ringin tahun 1204, Prasasti Lawadan tahun 1205 dan Prasasti Merjosari tahun 1216. Terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana karena Kertajaya memerintahkan kaum Brahmana untuk menyembahnya dan kaum Brahmana menolak untuk menyembah Kertajaya. Kaum Brahmana dan pendeta memilih meninggalkan ibu kota kerajaan sambil menceritakan tentang kesesatan Maharaja Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Kaum Brahmana dan para pendeta meminta perlindungan dari wilayah keakuan Tumapel, sekarang daerah Malang, yang saat itu di bawah kepemimpinan Ken Arok. Mereka memilih berlindung kepada Ken Angrok, bawahan Dandang Gendis
yang menjadi aku saat ini jabatan setingkat camat di wilayah Tumapel. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok lalu mengangkat dirinya menjadi raja dan menyatakan wilayah Tumapel sebagai kerajaan merdeka lepas dari Panjalu. Mengetahui hal ini, Kertajaya lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Dandang Gendis sama sekali tidak takut. Ia mengaku hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Guru, nama lain Dewa Siwa, dan bergerak memimpin pasukan untuk menyerang Panjalu. Pasukan Tumapel yang dipimpin Ken Arok dengan dukungan dari kaum Brahmana melakukan serangan terhadap Panjalu. Kedua pasukan tersebut kemudian bertemu di dekat Ganter, wilayah timur Kadiri. Perang antara Tumapel dan Panjalu terjadi dengan begitu sengit di dekat wilayah Ganter, sekarang Dusun Ganten, Ngantang, Malang. Para panglima perang Panjalu yaitu Maisa Walungan, adik Dandang Gendis, dan Gubar Baleman mati di tangan Ken Arok. Dandang Gendis sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik menuju Kayangan. Negara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita akan kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya atau alam tempat para dewa. Kedua naskah tersebut memberitakan tempat pelarian Kertajaya adalah alam Dewata. Kemungkinan yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan, atau Kertajaya tewas dan pergi ke alam dewa. Dengan meninggalnya Kertajaya, maka berakhirlah kerajaan Panjalu dan dimulailah masa pemerintahan Ken Arok di kerajaan Tumapel. Kerajaan Panjalu kemudian menjadi kerajaan bawahan dari kerajaan Tumapel dan diperintah oleh Batara Parameswara atau Maesa Wongateleng. Kerajaan Ngurawan atau Kerajaan Gelang-Gelang adalah kerajaan pasal dari kerajaan Tumapel. Kerajaan ini tercatat dalam Prasasti Mula Malurung yang ditulis tahun 1255 Masehi. Kerajaan Ngurawan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Gelang-Gelang dalam serat Negara Kertagama. Lokasi dari Kerajaan Ngurawan atau Kerajaan Gelang-Gelang diperkirakan adalah Desa Ngurawan, Kecamatan Dopolo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Menurut Negara Kertagama, putra Kertajaya yang bernama Jayasabha diangkat Ken Arok sebagai raja bawahan di kerajaan Kadiri. Akan tetapi, sesuai dengan Prasasti Mula Malurung, yang menjadi raja bawahan di kerajaan Kadiri adalah Batara Parameswara atau Maesa Wongateleng. Sedangkan Jayasabha sesuai dengan Prasasti Mula Malurung kemungkinan adalah raja pasal di kerajaan Ngurawan. Pada saat perang Ganter, peran dan keberadaan dari Jayasabha tidak tercatat dalam sejarah. Kemungkinan Jayasabha tidak ikut perang di perang Ganter. Dan setelah kalahnya kerajaan Kediri dari keakuan Tumapel, Jayasabha menyerah kepada Ken Arok sehingga diberi wilayah Ngurawan atau Gelang-Gelang untuk diperintah. Jayasabha memerintah kerajaan Ngurawan dari tahun 1222 sampai 1258 Masehi.
tahun 1258, Raja Jayasabha digantikan putranya yaitu Sastrajaya. Sastrajaya menikah dengan Dewi Seruni, putri Anusapati dan Dewi Rimbu, dan adik dari Seminingrat. Sastrajaya memerintah kerajaan Gelang-Gelang dari tahun 1258 sampai 1271 Masehi. Pada tahun 1271, Raja Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jayakatwang. Jayakatwang atau Sri Jayakatwang atau Jayakatong adalah putra dari Sastrajaya dengan Dewi Seruni. Jayakatwang menikah dengan sepupunya sendiri yaitu Nararya Turuk Bali atau Huruk Bali, putri dari Seminingrat dan Waninghyun atau Jayawardhani. Jayakatwang menjadi Raja Gelang-Gelang dari tahun 1271 sampai 1292 Masehi. Pada tahun 1292 Masehi, Raja Jayakatwang melakukan pemberontakan dengan menyerang Singasari, ibu kota kerajaan Tumapel. Pada penyerangan itu, Raja Kertanegara tewas terbunuh dan Sangkramawijaya, menantunya, berhasil melarikan diri. Jayakatwang menghidupkan kembali kerajaan Panjalu dan memindahkan ibu kota kerajaannya dari daerah Ngurawan ke daerah Daha atau ibu kota kerajaan Panjalu yang lama. Kerajaannya ini kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Pada tahun 1293 Masehi, pasukan Mongol dibantu oleh Sangkramawijaya menyerang ibu kota kerajaan Kediri. Raja Jayakatwang dan putranya Ardaraja berhasil ditangkap pasukan Mongol. Jayakatwang bunuh diri di penjara pasukan Mongol di ujung Galuh. Demikian video tentang silsilah raja-raja kerajaan Panjalu dan kerajaan Ngurawan dari Samarawijaya sampai Jayakatwang. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.